Alif Lam Mim selalu menjadi bahan pertanyaan dari saudara-saudaranya Kainama yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Katanya kau itu punya kitab suci yang paling sempurna. Kenapa ada begitu banyak huruf-huruf di dalam Al-Quranmu yang tidak ada artinya? Coba kasih tahu saya, Alif Lam Mim itu artinya apa? Yang kedua, setelah Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ditanya lagi, bagaimana kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya? Alif Lam Mim aja kamu nggak tahu artinya. Namanya Carrefour, ada tempat perbelanjaan Carrefour di Cibinong. Di depannya tuh ada halte, saya tidur di situ. Saya tidur di trotoar, mandinya di pom bensin, makannya ada di warung di situ, warung kampung di situ, dan satu kali makan 4.000 atau 5.000 rupiah. Dari seorang yang menikmati fasilitas mobil, rumah, serta penghasilan uang yang tak pernah putus, nggak pernah kekurangan makan. Ketika saya belum bersyahadat, begitu saya bersyahadat, dan setelah ada kejadian fisik lah dengan saudara Kristen itu, saya tidur di trotoar. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dalam kesempatan yang nikmat di Kabupaten Sidoarjo ini, di dekat alun-alun Sidoarjo, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman Islam. Dan ini adalah kita sudah mulai dari hari Kamis ya Ustaz. Iya. Kamis di Jawa Timur, dari Kota Malang, kemudian ke Lamongan, kemudian ke Al-Islah, spesial kemarin di Al-Islah Bondowoso, kemudian hari ini kami di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kami kirimkan doa yang terbaik untuk Tuan Guru Dr. Haji Toto Isparmanto yang selaku ketua panitia dari acara ini, yang lalu beliau sangat ingin sekali bertemu dengan Ustadz Kainama, berulang-ulang pengen bagaimana caranya menyelenggarakan kegiatan bersama Ustadz Kainama. Setelah flyer terbit, ada nama beliau di situ, ketua panitia, dan besoknya beliau meninggal dunia. Kita sampaikan doa kepada beliau, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah memberikan surga untuk beliau. Baik hadirin sekalian yang kami muliakan, langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Kita akan uji kesaktian dari Ustadz Kainama
apakah beliau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ini. Kalau tidak bisa menjawab, kita suruh pulang saja. Ya, tidak apa-apa. Nanti Ya, ya. tema kita pada pagi hari ini adalah mata rantai kenabian. Kenapa seluruh para nabi dan rasul adalah muslim? Nah, saudara kita Kristen Katolik sering menyampaikan bahwa Islam baru ada pada tahun 600, pada zaman Nabi Muhammad itu baru ada Islam. Semua para nabi dan rasul bukanlah Islam katanya. Nah, di sini nanti Ustadz Kanema kita uji kesaktiannya. Apa betul para nabi dan rasul itu bukan Islam, atau bisa jadi mereka adalah Islam? Baik, kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz Kanema untuk paparan. Maksimal Ustadz, maksimal 30 menit. Maksudnya paparan ini nanti langsung tanya jawab biar interaktif begitu. Nanti biasanya kalau 1 jam di atas 30 menit itu karakteristik manusia itu mengantuk kata orang Manado. Jadi 30 menit paparan yang padat Ustaz, kemudian baru kita ada langsung interaksi begitu. Baik. Kepada Ustadz Kanema dipersilakan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat aku hormati dan aku sayangi Bapak Dr. Fauzi bersama Bunda Dr. Nick yang luar biasa. Saya Kainama bersama istri dan anak rasakan kasih sayangnya kepada kami, perhatiannya kepada kami, mengurus kami bagaikan keluarga. Para tuan guruku, para puan guruku, Ustadz wal Ustazah, jamaah pengajian hari ini Ahad yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kerendahan hati, Kainama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kita manusia. Dan juga kiranya salawat dan salam berkelimpahan atas junjungan kita satu-satunya manusia sempurna, contoh bagi umat manusia setelahnya. Hanya ada satu nama, Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kajian yang disayangi dan diberkahi Allah, dengan segala rasa hormat dan penuh kerendahan hati, karena saya lihat di atas sudah ada di hadapan para tuan guru dan puan guru ada meja. Jadi saya takut ini kalau tidak memulainya dengan hal-hal yang berhubungan dengan meja ini. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita mulai dengan melihat Al-Quranul Karim, karena sudah ada meja, jadi bisa ditaruh bacaan Al-Quranul Karim, baik yang melalui HP atau melalui Quran yang ini. Insya Allah kita bersama-sama akan membaca dari surat Al-Baqarah, dari ayat yang pertama sampai kelima, yang menjadi bagian terpenting dari kehidupan sehari-hari muslimin wal muslimah di seluruh muka bumi ini, tidak lepas dari Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf juga, Kainama memohon jika ada salah seorang dari tuan guru dan puan guru, dari Ustadz wal Ustazah yang ada di sini untuk membacakannya bagi Kainama. Ini adalah berkah bagi Kainama, pemberian yang luar biasa jika ada yang mau membacakannya untuk kita semua di sini. Tafadhal min fadlik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallah, 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 wa sadaqallahul adzim, wa sadaq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Bu Dani. Terima kasih banyak berkahnya. Terima kasih banyak buat semuanya juga, Ustadz wal Ustazah yang hari ini ada di kajian. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 tidak pernah lepas dari kehidupan muslimin wal muslimah. Baik itu dipakai sebagai bacaan di rakaat pertama misalnya sholat isya atau sholat maghrib, tapi juga dipakai sebagai bahan dasar atau fondasi dari paparan kajian tentang agama Islam tentunya. Ada beberapa kata di dalam ayat 1 sampai 5 ini yang menjadi inti insyaallah paparan kainama untuk hari ini. Insyaallah. Yang pertama adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim untuk kainama yang insya Allah juga kainama akan bagikan kepada para tuan dan puan guru semua. Alif Lam Mim. Kenapa Alif Lam Mim? Alif Lam Mim ini selalu menjadi hal yang dipertanyakan oleh saudara-saudaranya kainama yang sekarang belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kainama tidak lahir dalam keadaan Islam. Bersyukurlah para tuan dan puan guru. Sekali lagi, sangat bersyukurlah tuan dan puan guru. Sekali lagi, sangat bersyukurlah tuan dan puan guru yang lahir dalam keadaan Islam. Karena tidak perlu fight untuk itu, berdarah-darah untuk Islam itu tidak. Tinggal menikmati saja. Itu the greatest gift of all. The greatest gift of all. Sekali lagi, the greatest gift of all. Kenapa sih kainama kalau ngomong suka ulang-ulang? Supaya masuk, supaya tahu yang ngomong ini adalah orang yang berdarah-darah untuk satu kata itu. Apa? Islam. Dan yang duduk di sini ini adalah orang yang tidak pernah mengemis-ngemis sama orang yang lahir dalam keadaan Islam. Karena kami diajarkan melalui ayat 1 sampai 5 ini bahwa kami telah menerima the greatest gift of all. Hadiah terbesar dan terindah yang tak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Rahmatan lil alamin. Islam. Assalam. Assalamah. Shalom. Nah, ini udah mulai nih maksudnya. Udah mulai kelihatan nih aslinya nih orang nih. Hitam nih, Ambon nih, debt collector nih. Ya. Aslinya udah mulai ketahuan nih. Berarti dokter Toto salah nih mau ketemu sama orang ini. Almarhum nih, penyarankan.
Tuan guru saya itu asli. Kita ketemu pertama di Mabesat di Cililitan, Bunda Dr. Nick, Jakarta. Mabesat sebelahnya PGC itu. Setelah itu baru kita ketemu di Gatot Subroto. Itu para dokter-dokter senior bahkan yang sudah pensiun. Ada yang pensiun dalam keadaan kolonel, dokter Ustaz. Ada yang letjen, ada yang brigjen. Wah, luar biasa. Saya jadi kayak seneng nih ketemu para dosen luar biasa bagi diri Kainama. Dan semua selalu memulai setiap ungkapan mereka untuk Kainama dengan Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 5. Allahu Akbar. Yang pertama Alif Lam Mim. Saya ulang. Yang pertama Alif Lam Mim. Apa itu? Alif Lam Mim selalu menjadi bahan pertanyaan dari saudara-saudaranya Kainama yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Katanya kau itu punya kitab suci yang paling sempurna. Kenapa ada begitu banyak huruf-huruf di dalam Al-Quranmu yang tidak ada artinya? Coba kasih tahu saya, Alif Lam Mim itu artinya apa? Yang kedua, kata yang terindah di dalam ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 adalah setelah Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ditanya lagi, bagaimana kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya? Alif Lam Mim aja kamu nggak tahu artinya. Para ahli kitabmu aja tidak tahu artinya sampai sekarang. Itu 2. Dan itu sangat apa ya, indah untuk Kainama. Ketiga, Alif Lam Mim tidak ada keraguan padanya. Lalu ada kata Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran gitu. Pembeda yang membedakan. Kitab ini membedakan. Dengan masuk ke kata ketiga, pertanyaan pertama, kedua bisa dijawab dengan gampang. Tuh luar biasanya ya Al-Quran ini. Buat Kainama, buat seorang Kainama ini yang mu'alaf baru, istilahnya bayi lah. Orang-orang suka ketawain, ngapain suruh Kainama itu mu'alaf dikasih panggung duduk untuk bicara dipanggil ustadz lagi. Ada yang banyak orang-orang muslim yang punya jabatan hebat di Jakarta. Kainama itu besar kepala. Mu'alaf dipanggil ustadz. Nggak boleh. Sorry ya, gua nggak butuh dipanggil ustadz, beneran. Iya, asli. Lu ambil buat lu tuh. Istilah ustadz, ambil buat lu semuanya. Kayak nggak butuh itu. Enggak, dia masuk Islam karena ingin terkenal di YouTube. Sorry ya, Kainama nggak pernah punya channel YouTube. Nih yang punya tuh. Dia mau cari uang. Setiap manusia butuh uang. Tapi kalau menjadi Islam karena uang, Kainama ketawa. Orang rumah aja masih dibayar nama Dr. Nick tuh. Di kampung kita. Tapi berkah. Karena rasa sayang kedua orang tua ini nih, berkah sama anak-anak. Merasakan disayang oleh 2 orang ini nih. Namanya Dr. Fauzi dan Dr. Nick. Rasa sayang itu yang memberikan luar biasa itu buat Kainama. Ya kan? Dan sampai sekarang Kainama masih naik motor. Naik motor kita. Sampai akhirnya ditanya sama Ustadz Ipung, Ustadz Kay, saya lihat terus itu naik motor. Itu pernah dibawa ke bengkel nggak? Enggak. Masukin dulu bengkel. Wah bener, begitu saya bawa ke bengkel ternyata banyak yang harus diperbaiki. Itu motor. Kainama ini katanya masuk Islam untuk bisa kawin 2, 3, 4 istri. Satu aja yang ini kita takut. Kecil orangnya Ustadz, betul. Ambon ini dapat istri orang Jawa, orang Magelang. Dipertemukan oleh Tuan Guru saya yang mulia
Kiai Quraisy Shihab di Masjid Agung Sunda Kelapa 2 tahun setelah Kiai Nama bersyahadat. Jadi 2009 bersyahadat, 2011 sebelum berangkat ke Tanah Suci itu undangan kerajaan Arab Saudi. Saya dapat undangan saat 2011 pertama tuh berangkat ke Arab Saudi dari kerajaan Arab Saudi. Waktu itu masih Syekh Khalid bin Walid. 2017 diulang lagi Ustaz, dapat undangan haji dari kerajaan Arab Saudi, tapi itu sudah Syekh Abu Hafs itu ya. Karena duta besar Arab Saudi untuk Indonesia sudah diganti. Tadinya Syekh Usama ya, sekarang sudah diganti yang baru. 2011 ketika kita ada di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng Jakarta, Pak Quraisy bilang begini, si Kiai Ambon, dia panggil saya Ambon, sini duduk sini, saya mau bicara. Ya siap Ayahanda, ada apa? Kau itu Ambon harus nikah, bahaya. Karena Ambon itu walaupun hitam punya nggak pernah habis modalnya untuk ngerayu wanita. Ambon untuk kelakuan ya naluri lah. Jadi kalau ada yang punya hubungan dengan orang Ambon ya apalah ya, karakter Ambon gitu, laki-laki walaupun hitam tapi punya banyak bahan untuk merayu wanita, nggak pernah habis. Apalagi bisa main gitar, bisa main piano, nyanyi. Semua cewek di Pulau Jawa ini dirayu sama dia. Kenapa? Karena di kampung kami dengan segala rasa hormat kami mau bilang bahwa wanita di kampung kami itu agak mati lampu. Kalau di Pulau Jawa ini semuanya LED semua. Terang ya. Kalau di kita mati lampu. Nih mati lampu begini nih. Ya. Kalau yang di sini neon semua kan. Jadi agak kaget kalau laki-laki Ambon ke Pulau Jawa nih. Wah, semua dirayu, apalagi bisa nyanyi, bisa main piano. Wah, anggap diri lebih hebat dari Bruri. Nah, ini dia. Saya perkenalkan, mau nggak? Kata, mau, saya bilang. Tapi masalahnya, dia mau nggak sama saya gitu kan? Karena saya waktu itu 2 tahun pertama setelah saya syahadat, Ustaz, saya sempat merasakan tidur di trotoar jalan antara Kota Bogor, Citerep, dan Cibinong. Kalau Ustazah atau Ustaz ada yang tahu daerah Bogor, saya tidur di trotoar, Ustaz, di bawah halte. Halte namanya Carrefour, ada tempat perbelanjaan Carrefour di Cibinong. Di depannya tuh ada halte, saya tidur di situ. Mandinya di pom bensin, makannya ada di warung di situ, warung kampung di situ, dan satu kali makan 4.000 atau 5.000 rupiah. Dari seorang yang menikmati fasilitas mobil, rumah, serta penghasilan uang yang tak pernah putus, nggak pernah kekurangan makan. Ketika saya belum bersyahadat, begitu saya bersyahadat, dan setelah ada kejadian fisik lah dengan saudara Kristen itu, saya tidur di trotoar. Ketika uang saya sisa, kalau nggak salah 8.000 rupiah waktu itu, berhentilah sebuah mobil di depan saya. Saya kaget lalu turun, ada seorang ustadz dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Dia turun, dia bilang, "Sake, ikut pulang ke rumah yuk." Terus dia bawa baju saya, sudah bau saya tuh. Dan saya masuk di belakang mobil, dia bilang, "Ustaz Ke, bau sekali." Dia belum panggil saya Ustaz, dia panggil saya Ke, karena sampai hari ini panggilnya Ke. "Ke, antum bau sekali," kata. Sampai rumah saya mandi, ada garasi, dan garasi itu akhirnya dirubah sedikit untuk saya bisa tidur di situ. Beberapa saat kemudian dia bawa saya untuk belajar kepada Gusolah di Jombang, di Tebuireng. Tapi bukan mondok, bukan nyantri. Saya di rumahnya.
Saya di rumah beliau. Jadi kalau kita masuk gerbang Tebuira, sebelah kanan itu beliau tinggal di rumah sebelah kanan itu. Nah, saya di situ dan belajar kepada beliau, almarhum tuan guruku yang sangat aku cintai, Gus Solah. Pulang dari situ menyambung lagi belajar dengan Ustadz Profesor almarhum Saiful, Ustadz Profesor almarhum Profesor Amir, dan Profesor Fauzi untuk akidah, syariah dan muamalah, serta bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim, serta sedikit tentang hadis kepada para beliau. Dan juga masih terus belajar bersama Ustadz Anwar Sujana serta seorang ustazah yang mulia namanya Ustazah Fatimah di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Lalu diperkenalkanlah saya pada tahun 2011 dengan istri saya. Orangnya kecil, orang Magelang. Saya kenal dia pertama kali di Salemba, di kampus UI. Ketika saya mengurus surat-surat saya, dia sedang mengurus S2-nya. Ternyata mau dia sama orang hitam ini. Alhamdulillah, Ustazah. Mau dia. Jadi kita sekarang bertiga di rumah, bertiga aja. Saya, istri, dan Ata, anak kami. Anak saya itu tidak pernah lepas video call sama Ustadz Ipung. Setiap kali ada apa, selalu yang dia minta, Aba, tolong Ustadz Ipung, tolong Ustadz Ipung video call. Apapun yang dia lakukan. Saya bilang, ini bapaknya kenapa harus setiap hari ke Ustadz Ipung? Setoran ayat, Ustadz. Alhamdulillah kemarin ini sudah selesai. Dia masuk juz ke-5. Usianya 10 tahun. Saya dan istri saya punya anak pertama perempuan, meninggal di usia 4 bulan. Namanya Syifa. Jadi Ata ini yang kedua. Lalu yang ketiga laki-laki juga, itu lepas gugur. Selamat. Jadi tinggal kami bertiga, saya, istri saya, dan Atta. Dan alhamdulillah di kehidupan kami bertiga ini Allah izinkan kami untuk bertemu dengan Al-Baqarah 1-5. Al-Baqarah 1-5 mengantarkan Kainama ini, yang mu'alaf baru ini, yang tidak layak disebut Ustadz ini, untuk ngobrol dan menuntun syahadat bersama Ayah Sofia dan Masjid Agung Sunda Kelapa serta Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Dakwah kemarin di Cilodong dan di Depok. Itu ada 2 orang yang disyahadatkan. Ustadz Ipung telepon, Ustadz yang disyahadatkan, baik, berangkat ke sana. Dan kedua orang itu menjadi orang yang ke 1250 sekarang, alhamdulillah benar. Pas. Jadi alhamdulillah Allah paskan. Kemarinnya itu masih 1248. Iriya, sombong amat itu Ambon, ngomongin angka. Tidak. Saya diajar oleh para guru saya di Jakarta untuk menyebutkan hal ini, supaya saya tahu diri. Kalau saya macam-macam berlaku tindakan yang aneh-aneh, di belakang saya ada adik saya yang mu'alaf, ada 1250 orang. Ini sebagai kekuatan supaya saya tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Dari 14 negara yang berbeda. Alhamdulillah. Karena kekuatan Al-Baqarah 1-5 ini. Apa itu? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Saya aja yang tahun 2009 syahadat berani bilang tidak ada keraguan. Tapi kenapa masih banyak muslimin wal muslimah yang terkenal di Jakarta itu, yang punya jabatan tinggi, justru meng-underestimate Al-Quran, menunjuk-nunjuk para habib, menunjuk-nunjuk para kiai di acara TV yang live, meragukan Al-Quran, nggak berani menunjukkan aku muslim, jidat hitam aja malu. Di Jakarta begitu, Ustaz, maaf ya, jangan marah ya. Di Jakarta begitu, pakai jenggot malu, celana cingkrang malu, malu untuk menyatakan bahwa aku sayang kepada saudaraku Kristen dan Katolik toleran tanpa mengucapkan selamat Natal. Contoh kecil, contoh kecil, contoh kecil nih. Kainama tidak toleran, Kainama radikal, Kainama bibit terorisme. Kenapa? Dia mengajarkan kepada orang untuk tidak menyebutkan selamat Natal.
Saya bilang, karena Al-Baqarah. Supaya apa? Kata-kata di Al-Baqarah menggerakkan Kainama untuk bilang bahwa orang yang toleran terhadap saudaranya, Kristen dan Katolik, yang sayang kepada keluarganya yang masih Kristen atau Katolik, yang cinta serta menghormati mereka, adalah muslimin yang tidak mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Itu toleran yang benar. Saya pernah di sana. Setiap kata-kata saya yang keluar tentang iman orang di sana, tentang dogma mereka, saya pernah rasakan. Oleh sebab itu, apa yang saya ungkapkan, saya haturkan dengan sedemikian rupa menjaga kebenaran agar tidak menjadi hujatan serta hinaan buat saudara Kristen dan Katolik.